warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Nasirah Nurmaulida yang akan menemani Anda sekalian untuk menyimak berita aktual pada pagi hari ini. Ekstrim masih mengintai di sekitar wilayah Indonesia di awal tahun 2025. PLT Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan, dalam sepekan terakhir tercatat curah hujan sangat lebat hingga ekstrim terjadi di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan sekitar wilayah Jabodetabek. Dan analisis terbaru BMKG per 1 Februari tahun 2025 terdeteksi adanya gangguan atmosfer di selatan Indonesia, khususnya di Sumatera Hindia Selatan, Banten, dan selatan Nusa Tenggara Barat, berupa bibit siklon tropis 90 siklon dan 99 siklon. Kehadiran kedua bibit siklon ini mempengaruhi kondisi cuaca di pesisir selatan Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Meskipun pergerakannya terpantau menjauhi Indonesia, keduanya masih berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 2-3 hari ke depan. Selain itu, teridentifikasi pula bibit siklon tropis 96P di Teluk Carpentaria, Australia yang berkontribusi terhadap meningkatnya potensi cuaca ekstrim di Papua dan NTT. Di sisi lain, BMKG memandang perlu adanya antisipasi dan perhatian lebih pada kondisi cuaca di Provinsi Papua, Pegunungan Papua, dan Papua Selatan. Akibat dampak siklon tropis 96P di Teluk Carpentaria Australia dan belakon angin di utara dan selatan Papua, hal ini menyebabkan beberapa wilayah di Papua diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan lebih lebat hingga ekstrim. Berdasarkan hasil analisis BMKG, Dwi Korita terus meminta pemerintah daerah, pihak terkait, dan masyarakat untuk siap siaga menghadapi posisi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk antisipasi longsor ialah menghindari berada di kawasan rawan tanah longsor dan waspadai apabila terjadi tanda-tanda lereng akan longsor, segera menghindar dari lereng dan melapor ke aparat yang berwenang untuk dilakukan pengamanan lokasi. Terakhir, masyarakat dihimbau untuk secara berkala harus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Berita selanjutnya datang dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial atau Kemensos dan Badan Pusat Statistika BPS telah memfasilitasi data Tanggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. DTSN ditargetkan akan diluncurkan bulan ini. Gus Ipul mengatakan finalisasi DTSN akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Saat DTSN tuntas, profil penerimaan manfaat PM akan ditempatkan. Ia memastikan ada peluang pertumbuhan daftar PM untuk bantuan program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, Bansos, dan penerimaan bantuan iuran PBI. Kemensos juga membuka pintu sanggahan dan usul sebagai PMPKH hingga Bansos. Ia memastikan DTSN nantinya akan dicek ulang dan diperbarui setiap 3 bulan sebelum penyaluran Bansos, sehingga harapan bantuan tetap sasaran. Gus Ipul mengatakan pemutakhirian DTSN menjadi sangat penting karena sangat dinamis, tak hanya dilakukan kementerian dan lembaga tapi juga pemerintah daerah. Pada kesempatan yang sama, PLT Kepala BPS Amalia Dinagari Widyarasari mengatakan DTSN telah masuk pada titik akhir. Finalisasi DTSN ini akan dikoordinasikan lebih lanjut di kementerian lainnya. Berita terakhir pada hari ini berasal dari Gerbang Tol Ciawi Bogor. Terpantau saat ini masih tersisa 4 korban kecelakaan maut di Gerbang Tol Ciawi 2 Bogor
yang dirawat di RSUD Ciawi. Sementara 1 orang korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor harus dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk mendapat penanganan dokter spesialis bedah transkardiovaskular. Pihak RSUD Ciawi pun masih terus memantau perkembangan pemulihan keempat pasien tersebut. Menurut jadwal, keempat pasien tersebut dapat segera dipulangkan di hari ke-7 besok. Sekian sudah berita aktual pada pagi hari ini. Saya Nasirah Nurmaulida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.